Jadi masih orang biasa. Tapi kan calon. Calon betul. Kemarin apalagi di Stand Up Fest udah dilamar. Melamar. Iya. Betul. Berarti udah mau nih. Mau. Mau. Kenapa gitu? Enggak, aku makin pusing ya. Makin pusing. Maksudnya? Kemarin sempat putus soalnya lucu lagi. Saya kan tanya-tanya tiap podcast. Oh, tapi wajar mendekati ini tuh putus nyambung hal biasa. Iya, Bang Berat. Oke. Bang Berat kacau ya, maksudnya. Udah dilamar loh di panggung loh. Iya, dilamar di ribuan orang loh. Iya yang loh. nonton. Jejak digital itu. Jadi- FYP kontennya FYP. itu. Sempat saya diputusin. Karena salah satu contoh korbannya adalah anak Aksara Makassar juga. Siapa beliau? Tit. Yang suka bangun fondasi tapi ternyata nggak terlalu kuat fondasi. Fondasi mentalnya nggak terlalu kuat dia ketemu bekas. The one and only Alway. Alway, Mas Alway. Iya. Mohon maaf dulu tuh. Mas Iya. Alway. Kenapa nih? Jadi katanya Mas Alway itu berniat mau membunuh saya dan juga Aliman Aki. Dia ngomongnya kesel dia. Kenapa? Kata dia sakit hati. Jadi sakit hati dia. Jadi ceritanya ini LKS, Kompas TV. Iya, apa Lomba namanya? komunitas. Iya, lomba komunitas stand up ya, LKS. Ya, kumpul semua lah dari berbagai daerah, kumpul di Suci. Nah, emang Bekasi dari dulu supporternya kalau ada temen-temen Lombok pasti datang rame. Iya, dia kan supporter bola sebenarnya. Bekasi tuh. Iya sih, bayaran Iya. juga. Emang penonton bayaran rata-rata dari juga Bekasi kebanyakan. Nah, saya ikut di situ. Oke. Saya membawa anak-anak rame-rame. Oh. Gabung sama Cikarang Anda sebenarnya. ketuanya. Iya, iyalah. Maksudnya Koordinatornya. Dikoordinatorin Iya, saya iya. lah. Saya kumpulin banyak anak-anak. Sebenarnya komunitas lain juga boleh datang kok dengan kapasitas yang bebas. Maksudnya bawa 20 orang juga boleh. Iya. Cuman waktu itu yang paling ramai ya Bekasi. Bekasi. Bahkan bisa dibilang cuma anak Bekasi sama Cikarang doang itu gabung. Kita kan kayak adik kakaan kan sama-sama Bekasi sebenarnya. Nah, anak-anak itu ngasih chance yang terlalu terlalu cyber. Oh. Sebenarnya kalau bisa dibilang itu ada beberapa chance yang emang buatan saya, kayak contohnya jangan datang lagi kalau stand up masih kayak puisi gitu. Au. Tapi itu awalnya bercanda anak-anak doang, cuman akhirnya dijanjiin nyanyian. Oke. Kan banyak yang ngebom, salah satunya Alway. Waktu LKS. Alway Oke. nyanyiin gitu-gitu. Bahkan sebenarnya bukan cuma Alway. Jadi yang kesel anak LKS itu katanya hampir anak daerah tuh semuanya kesel sama Bekasi dan saya. Bagaimana, Mi? Gi, apa kabar Gi? Alhamdulillah Bang Brata, gimana Bang Brata? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa kita nongkrong nih. Minum nih. Santai di sini mah. Yoi. Karena kan habis dari perjalanan jauh kan kita mampir dulu di depan minimarket kan. Iya, bisa kan buat nyantai, bengong dulu. Bengong dulu. Apalagi Egi sekarang sudah luar biasa sekali saya lihat. Oh, Bang Brata. Parkir di sini nih mobilnya nih Mazda 2. Otomotif banget sekarang. Ya. Otomotif. Saya mau nyari ini link yang dia Apa tuh? bisa servis gratis tukar endorse. Servis gratis tukar endorse. Itu mah langsung ke bengkelnya berarti. Biasanya yang di endorse tuh aksesoris mobilnya, part-part velgnya. Kalau bengkel bisa- mah nggak bisa dalam ganti gratis oli. dalam setahun mah beli mobil baru. Saya ngap di sini soalnya. Lumayan Mazda ya. Lumayan, Pak. Lumayan ternyata. Lumayan, Perbandingannya saya juga belum pernah itu sih. Banding Toyota gitu. Belum. Kalau Mazda berarti bengkel resminya kah atau bengkel yang apa? Kebanyakan resmi kalau misalnya under deal ya. Funky memang kalau Woi, resminya Pak. Lumayan sekali. Lumayan sekali. Ini agak misalkan rusak sedikit tidak boleh dilem-lem, harus ganti part. Iya, betul. Iya nggak? Begitu Betul, kan? betul. Saya sampai mikir, kayaknya saya tahu gitu mendingan beli PCX aja 5. Tapi saya Dijajar kenapa mesti 5? saya tempelin pakai besi gitu. Jadi kayak mobil. Kenapa mesti PCX 5? Nggak kuat itu, lebih murah kayaknya. Tapi kan sekarang Servis kan di Elai gitu kan, bengkel-bengkel pinggir jalan kan bisa PCX mah. iya sih, bisa. Tapi kan
Oh iya. Bukan mobil jatuh aja itu, ngapain? Kalau motor, berarti motor apa Gi? PCX. Oh PCX di rumah. Motor. Enak itu santai ya. Enak banget itu. Kaki selonjoran Betul. bisa. Kalau banjir kayak naik speedboat. Yang kasihan rumahnya orang, woi pelan-pelan. lupa. Egi lahir tahun 1999 ya berarti ya. Berarti itu Gen Z berarti. Gen Z. Gen Z. Gen Z itu mentoknya 97. 97 mulainya ya. 97 Aldi Gen Z. Masuknya di situ. Tapi Gen Z yang angkatan awal berarti ya. Oh iya. Iya kan? Angkatan awal kan? 97, 98, 99. 99. Betul. Lahir di Bantar Gebang. Bantar Gebang. Betul-betul di daerah situ memang lahir. Betul. Saya tuh malah lahirnya tuh di rumah, nggak di bidan. Oh gitu. Nggak di klinik, nggak. Bahkan ini baru tahu faktanya minggu kemarin. Karena kan penasaran. Jadi waktu itu tuh adik saya lahir itu tanpa bantuan bidan. Jadi udah keluar bidan baru datang. Kok kayak polisi India? Telat. Oh iya polisi India benar. Kalau polisi sini mah lebih ke nggak ngurus ya. Egi Hao, itu dia Egi Hao. Bercanda. Itu dia mainnya dia. Oke. Mantap. Kok tuh pakai topi begini. Oke, lahir. Iya, nah kalau saya ternyata juga sama. Saya tuh lahir duluan. Baru bidan datang. Jadi bisa dibilang keluarga kita, anak-anak itu semuanya mandiri. Lahir tuh mandiri udah ya? keluar sendiri. Alhamdulillah sih, tapi lancar juga persalinannya, bukan sesar juga, yang normal ya. Normal semua. Jadi bidan datang tuh ibaratnya cuman nyemangatin aja kayak. Iya. Selamat ya Bu. Gitu Ya doang makanya dong. dia pas datang tuh langsung salaman sama mama saya sama saya. Waduh, maaf nih Kok telat. Anda juga sama? Maaf nih telat nih. Dia itu kau belum pernah nanyain sampai detail kali ya. Apa? Maksudnya ibu waktu itu orang tua memang manggil bidannya kah? Atau orang ini langsung tiba-tiba datang atau bagaimana? Oh, Karena ngubungin. kan ngubungin tapi kenapa terlambat? Nggak tahu udah tuh. Iya. Kayaknya waktu itu keluarga gaptek ya. Kan komunikasi juga belum terlalu lancar. Mungkin juga. lebih ke karena bapak tuh waktu itu kan kerjanya tuh di luar. Kayak misalnya dia kan security juga. Oh dia security. Dulu tuh setahu saya sih ingat saya di umur saya aja waktu itu di umur udah punya adik tuh handphone tuh cuma satu. Alhamdulillah udah ada berarti. Ya tapi kan komunikasinya kalau di bawah bapak berarti mama gak bisa ngomong gitu. Cuma satu. Serba salah. Kalau HP di Saya rumah punya. ngomongin bapak bingung. Saya punya HP di keluarga ini. Iya. Nak kalau ada apa-apa telepon bapak. Cuman waktu itu salah ketuker. Harusnya waktu bapak ngisi, maksudnya mama ngisi, harusnya handphonenya di rumah di aja. bapak aja harusnya. Kenapa di bapak? Biar bisa ngomongin bidannya dari bapak. Karena bapak tuh masih bisa dipanggil, bapak kan security. Oke. Manggilnya pakai kentongan tuh. Di telepon apaan ini? Tapi pas udah datang. Kenapa? Kirain maling ternyata. Ternyata kamu lahir. Oh iya, HP di keluarga cuma satu, susah juga. Iya bener Di situasi itu juga ibumu pasti nggak mungkin dia mau 08 nih. Iya bener. Nggak mungkin mau kayak Bener, begitu. betul. Akhirnya lahir Bantar Gebang. Nah, orang tua berarti pada saat lahir tuh security. Ibu kerjanya apa? Nah kalau di awal-awal tuh kayak saya tuh waktu kecil tuh bapak tuh pemulung, Mak. Oke, pemulung. Pemulung. Karena inget saya waktu umur 4 tahun, 5 tahun tuh bapak tuh sering bawa mainan pulang tuh. Makanya dia bantu materi ngeblank dulu tuh. Bener, Bos. Bapak skateboard, skateboard lagi apa? Skuter. Oke, halo Papa bawa ini. Iya. Papa, Bawa makasih. iya dari Gunung Sampah dulu bawa gituan. Tapi banyak ya, maksudnya pernah nggak dapat mainan? Ini mahal nih mainan nih. Pernah waktu itu tuh nemu robot. Oke, robot apa? Robot kayak ya bisa gerak di momen itu harusnya mahal ya. Iya sih pasti kalau. Cuman karena nemunya di sampah nggak ada palanya. Jadi ditukar-tuker tuh karena ada boneka-bonekaan itu banyak gitu. Robotnya pala Barbie. Iya, jadi tukar-tuker. Oke, Gitu. tapi secara bahannya, artikulasi gerak-gerak iya, itunya iya. mahal Harus nih di momen kayaknya itu nih. mahal. Kepalanya sih. Kepalanya. Tolong buat teman-teman yang menemukan kepala. Kira-kira robotnya apa sih maksudnya? Ada di film kah? Ada di apa? Harusnya enggak sih, enggak Nggak ada film itu lebih ke
Wah nggak tahu itu robot apa ya, tapi Robot polisi kali? robot polisi waktu itu belum ada. Oh, belum ada. Sekarang baru ada. Oke. Walaupun nggak terlalu berguna sih. Jangan. Jangan maksudnya. Kan kan daripada beli robot anjing mendingan bayar saya. Saya lebih kayak anjing kok. Saya mah disuruh beli rokok nurut saya mah. Wah, Disuruh beli rokok nomor. lah. Cuman nengok-nengok belakang mobil mah bisa. Bisa ya? Bisa. Astaga. Daripada mahal-mahal bayar saya. Tapi Egi pada saat itu berarti tumbuh kembangnya, maksudnya beranjak anak-anak remaja betul-betul di Bantar Gebang itu. Iya, Bang. Nah, ada beberapa pertanyaan dari ChatGPT juga. Kan dia kenal banget sama kau. Oh gitu. Iya, saya tanya, kenal Egi nggak? Egi stand up bukan? Katanya iya. Nih, gaya stand up yang berenergi dan lompat-lompat. Kenapa sukanya gaya stand up yang seperti itu? Ini tuh baru ketemu setelah Suci, Bang Murad. Oke, karena angkatanmu yang kemarin saya ngobrol, kau sama Rais ya? Betul. Benar, di Suci Oh, itu. pas di Suci bener. ketemu. Iya kan? Iya. Angkatan sama Rais, dan di Suci itu memang harus ditekan. Betul. Ini kalau nggak diginiin, penonton ngantuk. Iya. Bukan penonton ngantuk, Bang Radit? juri tuh nggak ada yang ngehitung punchline. Iya benar. Ya karena kan kita bikin materi sekarang waktu di Suci itu bedanya adalah kita tuh misal layar 1 ketemu layar 2. Itu kan juri loh. Iya. Yang ketawa tuh juri. Dia tuh udah ngitung layar 1, layar 2 mungkin penonton biasa bisa ketawa. Betul. Bisa tetap jadi poin. Bagi juri yang enggak. Jadi Dia gimana membaca caranya nulis aja. tuh? Iya. Misal layar 1, ini Cing Abdel nih masih mingkem nih. Masih mingkem nih, belum pipinya belum naik nih. Iya, gimana Cing Abdel nih matanya agak merem terus dia ngelap kacamata dia gini nih. Itu lucu banget itu Iya, pasti. itu lucu banget itu. Itu lucu sekali tuh. Dan kita fokusnya kayak gitu. Makanya ada gerakan. Makanya lah. kalau diperhatiin lulusan Suciwan stand up-nya tuh wah Iya. gitu. Iya. Energinya besar ya. Dar. Dia jelas banget tuh ini setup, ini punchline. Iya. Pokoknya Oke. amarah kebanyakan. Karena waktu di Suca juga kayaknya belum lompat-lompat lah. Iya, Belum karena kayak gitu. iya nggak ada tekanan apa sih orang kita ngomong lurus belok dikit aja ketawa kan Iya, si iya. Cama ya. Penonton ini Penonton iya. Haha, hari yang mantap. Mantap. Gitu. Beda saya mah kan buset kagak ada penonton Iya. pisan. Berarti dari dulu sampai sekarang Egi stand up nih. Role model di stand up tuh kira-kira siapa? Maksudnya saya pengen materinya kayak gini nih. Lihatnya dulunya ya. Dulu Bang Awe. Bang Awe ya? Bang Awe. Abang-abangan Bekasi. Betul. What if kan mainnya Iya, gimana iya. kalau itu tuh seneng tuh karena kita ngajak orang penonton tuh nyesuaiin Berimajinasi. berimajinasi sesuai kita. Iya, iya. Nah itu seneng tuh waktu itu dulu main what Oke. if. Kayaknya sampai sekarang masih sering main what if sih. Iya, dan Bang Awe memang rajanya lah kalau Iya. berpikiran imajinasi liar gitu. Cuman kalau mungkin teman-teman merhatiin stand up saya sekarang, saya tuh penggabungan. What if, energi, Iya. maksudnya energi cara pembawaan ya. Ada sisi-sisi Bang Bratanya juga. Greget-gregetnya aja. Oh, gerakan-gerakannya. Iya. Nah, Nah, gitu. iya kan? Oh iya. Oh gitu. Ada ada gitu ya. Ada rahang Ada murah. Iya. Keselnya saya campurin karena Asoy. saya suka Bang Iya, Brata jujur waktu mungkin ya mungkin kalau Suca belum. Iya, belum. Kalau hari saya lihat wah ini saya suka digreget campurin nih. Gimana caranya emosi saya tidak galak tapi tapi Oke, lucu tetap emosinya. lucu, gerakannya lucu. Lah iya, jadi Oke. gregetnya kayak Bang Brata nih caranya Iya. yang paling enak nih gitu. Karena kan di stand up tuh kita bisa menyukai siapapun role modelnya kita, terus digabungin, nah itu jadi kita. Iya, betul. Iya. Oh begitu. Jadi kalau kita nonton Egi nih marah-marah pemerintah, Iya. bahas aparat, Iya. tapi tetap lucu karena Iya, ada iya. gerak. Ampun. Jadi ampun. Iya. Kayak gitu-gitu. Karena waktu yang viral-viral kan udah banyak lah video-video viral gitu. Bisa salah satunya nampil di depan para polisi ya, dan mereka ketawa semua itu Tawal. dengan gerakan maaf pak. Coba tanpa begitu. Coba sama begitu. Oh iya. Tapi berani juga kau ya, Gi. Ada ancaman nggak dari video-videomu tentang membahas kayak gituan?
Ancaman sih nggak ada, tapi ada serangan-serangan ada. Serangan di DM gitu ya? Nah, akun-akun anom gitu ada. Ada lah ya. Secara asli nggak ada, tapi apa ya? Katanya sih videonya tuh nyebar di kalangan elit ya. Oke. Karena punya teman yang Iya. kerja di bagian itu, nyampe di atas sana videonya. Oke. Tapi ternyata atas sana banyak yang beberapa suka justru. Iya kan dia tahu kalau ini kan komedi aja. Betul. Bukan yang kayak gimana kan. Iya. Iya. Kalau nggak ada tameng stand up comedy. Siapa itu? Nah, Jackie Chan maksudnya. Iya. Polistory Jackie Iya, Chan. Tapi jauh sebelum itu, Egi justru viralnya, mungkin awal-awal kontennya itu justru yang saya lihat rame banget, kau nangkap maling. Udah kapan setelah suci? Setelah suci ya? Setelah stand up juga. Iya, tapi itu kan kau stand up. Iya. Tapi untuk terjun Oh, untuk di membuat kontennya? konten, iya. Kontennya paling meledak kita kemarin. Iya, nangkap maling kan? Betul. Dan banyak orang yang tahu, ada bang, ini bang, dia nangkap maling nih. Lah ini stand up comedy. Oh iya, pantas lucu banget cerutukannya. Iya. Iya kan? Itu berapa part waktu? itu pokoknya buat teman-teman yang nggak tahu kontennya namanya Iya. konten nangkap maling secara estetik. Oke, bisa dicari di TikTok nangkap maling secara estetik. Iya, Oke. itu konten saya. Jadi sebenarnya Bang Brata, Iya. konten ini udah saya pikirin jauh, udah Oke. lama. Pokoknya dulu udah mikir, anjir kasihan ya tiap maling kecil tuh dipukulin apa segala macam, tapi koruptor tuh kayaknya disayang-sayang banget. Dan saya kayaknya pengen banget bikin konten. Kita tuh mau nunjukin hal lain. Hal lain dari nangkap Iya, maling ya yang nggak harus biasa. nggak harus digebukin kok, bener dah. Dibikin malu, dibikin puyeng juga bisa gitu. Nah, nggak Dibikin puyeng. bisa gitu, dipermalukan aja gitu. Iya, Juga sebenarnya bisa gitu, karena kasihan kan. Nah kebetulan banget di hari itu posisinya saya nggak sholat Jumat. Jadi jam sholat Jumat saya nggak sholat Jumat nih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Iya. Nggak sholat Jumat tapi jadi happy-happy. Astagfirullahaladzim, maaf ya Allah. Ketiduran pastinya. Bang. Ketiduran, ya Ketiduran udah di bangun depan. udah. Wah, udah. Oh saya udah sholat siap nih. itu tadi tuh. Iya kan kau udah pakai sarung kan? Udah pakai Iya, sarung yang begini. sarung buat nggak biar nggak kedinginan doang. Oke. Benar emang lagi tidur. Oke. Tidur depan kamar. Jam 12-an tuh tiba-tiba mama bangunin. Gigi ada maling di samping gitu. Oke. Jadi ceritanya adalah jam sholat Jumat itu mungkin dia mikir, oh Lagi sepi gang-gang nih. sini sepi nih. Oh pada alim kan Iya, ya? sang pria-pria lagi tidak ada Iya, nih, lagi sholat, lagi khusyuk. sholat, Oke. Nah dia ngebobol rumah nih, tuh iya. dar. Nah dibalik, jadi rumah yang dibobol, rumah tetangga, rumah saya nih. Oke. Nah di sini ada abang saya namanya Ando, tetangga saya. Oke, si Sama Anda brengsek nih. juga nggak sholat Jumat. Dia malah ngopi. Nggak tidur dia? Nggak tidur. Oh iyalah orang ngopi. Dia ngetok balik bagian belakangnya. Oke. Der, ketutup sengan. Iya. Nah ada Ando lagi ngopi. Oh gitu. Oh, ada apa dilintip dia? Oh, maling nih, ditungguin sama dia. Ditungguin. Katanya ditungguin dulu. Biar bolong dulu, ditungguin Udah, dulu. ini kejadian ya kalau kita dengarkan secara ini. Dia tuh sudah santai karena mungkin sudah terbiasa dengan maling ya. Betul. Kok bisa ditungguin dulu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada itu sudah. soal kayak Iya. Kadang kan baru dikit takutnya enggak lagi matiin apa mungkin Oh, gitu. oke. Masih Matiin bisa kecoa. alasan. Iya, matiin kecoa nih der gitu. Iya. Bisa jadi. Bisa kan. jadi. Nah, jadi ada Ini alasan. banyak lumut di tembok nih. Iya, Nah, bisa betul. jadi. Jadi dia tuh udah ngeluarin kompresor sama kipas angin. Jadi tuh, nah ini tuh rumah tentara sebenarnya. Jadi ada tentara. Ih, nyalinya Jadi, sangat. mungkin dia nggak tahu karena itu rumahnya belum masih semi baru jadi lah. Belum cat hijau. Belum. Masih belum ketahuan. Oh iya guys, cat hijau Iya, ya. nggak tahu. Belum sempat dicorak belum. Belum sempat. Wah, berani juga orang Berani itu juga ya orang Iya, itu ya. iya. Jadi dia bolongin. Nah di situ tuh ternyata banyak barang-barang gudang lah, jadi gudang. Itu Oke. banyak barang-barangnya si tentara itu, tetangga saya itu. Dia pas ngetok-ngetok, Iya. udah tuh ngomong ke warga, Iya. ada maling gitu. Ya udah langsung sama si tetangga saya ini ditangkep. Tangkap 2 orang, Iya. satu kakek-kakek, satu masih muda lah. Oh, orangnya. dia ini 2 tim ini ya, maksudnya 2 orang ya, 2 orang Dua ya. dia. orang. Satu senior, satu mungkin masih maba. Iya masih ditatar lah itu. Masih ditatar dia. Masih diajar. Pelan-pelan cara ketuknya. Iya betul diajar. Proses pada saat ditangkap, maling lu ya? Dia ngapain? Nah, saya nih hitungnya telat kan.
Oh, sudah rame. Iya, maksudnya si Ando sama ini tuh udah Iya. mungkin ada 7 orang atau 5 orang udah di Iya. situ. Oke. Tapi diajak ngobrol, jadi saya datang tuh, wah maling nih, udah bawa stick baseball, udah Oh iya. Udah siap nih. udah sibuk pas datang. Ya ini mah maling culun kayaknya. Soalnya ternyata kayak tukang rongsokan gitu. Oke. Maksudnya kasihan kakek-kakek pakai jersey kuning Iya, kan ada di video itu. Kasihan banget. Nah, yang bikin sebel yang satunya ngerokok saat dia ditanya. Iya, kayak gini. Ih, masih merokok dia. Kok sempet ya Oh, sih? Lu bisa attitude jatuhnya habis attitude. kriminal lu ngerokok. Gak ada attitude sumpah dia gini aja ngomong. Iya, Pak, iya saya ngambil Oke. gitu. Ih. Kok bisa? Hati kecil saya kayak, wah konyol. Saya tuh sempat negur sebenarnya. Iya. Kok sempet-sempetnya sih lu ngerokok udah Oh, begitu. oke, ditegur Kok di lu situ ngerokok tuh. sih? Iya. Sempet-sempetnya lu Iya, matiin iya. dulu dah rokok. Saya kepikiran, oh iya, ini momennya. Nah, kepikiran langsung Kepikiran. ide. Itu warga tuh sebenarnya udah mau ngegebukin. Tapi karena kamera menyala, Iya, jadi ikut bercanda. Oh, jadi ikut bercanda. Jadi ikut bercanda. Jadi Akhirnya saya pulang cair. ngambil saramonik. Makanya banyak orang yang nyangka, ah ini mah bohongan, masa ada saramonik gitu. Itu pakai saramonik. Niat, orang samping kok rumahnya. Jadi kau pulang ngambil saramonik Ambil saramonik. dulu. Dipasangin saramonik. Saramonik. Lucu banget. Kayak ini betul-betul konten ya. Betul. Itu semua bercanda. Dan untungnya sebenarnya gini, ada yang itu kan yang punyanya anaknya yang ngasih makan. Iya. Tadi dikasih makan dulu, kasih makan. Terus habis makan, kelar mau ngerokok nih. Lu jangan rokok dulu. Oke. Nah, ternyata ini niatnya sebenarnya emang lu jangan ngerokok lah. Maksudnya ini kan di konten. Iya, jangan Terus lu songong juga sih lagi diinterogasi ngerokok gitu. Oke. Ternyata kalau dipikir-pikir, orang perokok itu habis makan tuh asem, Pak. Ternyata Karena gua dia pikir, habis makan. Iya, ternyata jahatnya Egi udah disuruh makan tapi nggak boleh ngerokok. Oh, itu adalah cobaan Cobaan terberatnya terberat. dia. Wah, pantesan bini. Hukumannya di ya bang, Aduh. bang. Gimana nih? Saya baru kepikiran setelah komen. Nggak kepikiran, niatnya cuma gitu. emang, ya lu buset, masa lagi diinterogasi ngerokok sih udah Iya. kasih makan gitu. Cuman gitu saya sisipin komedi kayak, ayo makan dulu, 15 menit lagi udah digebukin. Iya, langsung lain lagi digebukin. Lah logikanya lu masih sholat Jumat. Iya, benar. Kan nungguin mereka balik dulu, makanya kita tahan-tahan dulu, nunggu rame dulu. nih. Panik nggak dia? Panik nggak? Oh panik. Itu kan warga udah banyak yang sebenarnya udah mau nyikat. Cuman ke bawah bercanda, saya ngonten pada ketawa, saya lupa pura-pura mau nonjok, taunya nonjok pohon pisang. Dia. Oh iya. Ya kayak gitu pisang gua jatuh gitu, ada teriakan ibu-ibu. Panik dia itu, makin rame. Mungkin ada hampir 50 lebih orang itu akhirnya datang. Tapi kalau tidak ada kontenmu kayaknya habis tuh ya. Abis, soalnya berapa orang udah mau nikah, terus kayak, awas ya ngerekam tuh, ngerekam. Akhirnya banyak yang konten juga. Oh. Saya ngontenin, saya dikontenin juga. Karena mungkin dulu tuh banyak yang mati. Bang Pras, dimatiin di situ kalau ada yang maling daerah Bantar Gebang tuh banyak banget yang dimatiin. Sama sih di kampung. Iya, saya kayaknya juga banyak ya yang gitu. gitu-gitu ya. Nah, dari kejadian itu jadi pada bercanda sampai ini RT apa RW ya datang tuh. Oke. Bercandain, udah gini aja, mau kita ke polsek aja ya. Tapi biar cepet, biar nggak kena macet, naik ambulan aja ya gitu. Kirain bercanda, bener naik ambulan itu. Iya. Video aslinya itu makanya kalau video sampai ujung naik ambulan. Dia nggak tolak. Di antara naik ambulan. Naik ambulan. Iya. Dinyalain sini. Oh gitu. Terus di dalam dijagain warga juga. Jagain warganya. Biar total kasih sedikit enggak? Nah, nggak tahu tuh kalau di dalam. Soalnya yang ngepret sebenarnya ada. Cuman Iya, janganlah. nggak saya masukin. Ada yang ngepret dikit, tapi ngepretnya bercanda. Wih, keren. Tak. Keren. Lu Yang ini yang buits gitu. Pedis itu. lucu banget. Oh, nah di situ mulai rame tuh konten lu ya. Betul. Pokoknya saya nggak niat, Bang Brat. Iya. Upload itu tuh ya udah niatnya tadi yang ngasih makan tapi nggak ngasih rokok. Tapi niatnya tadi tuh dengan membandingkan koruptor dan pencuri tuh seru juga tuh, menarik juga sudut pandangnya karena kalau kita lihat rata-rata habis tuh. Betul. Sampai dikeroyok. Masalah orang-orang ini dasarnya perut, maksudnya kan Iya. dari kebijakan pemerintah juga pasti dia betak gitu-gitu. Betul, sampai dia memikirkan untuk udah deh maling aja lah. Betul, Udah nggak ada ditambah pilihan juga kayaknya. betaknya bukan pakai senjata sajam. Jadi itu saya juga apa yang digebukin juga sih gitu. Ini sudahlah ya. kakek-kakek begitu. Ini bocah yang aduh kasihan banget dah gitu. Iya, Akhirnya. iya. Dan itu sekarang Bang Brat, setiap ada konten maling itu banyak yang ngetek saya. Pastilah.
Pakai cara yang berbeda. Sekarang kata-kata hari ini maling gitu, ada yang begitu. Oh gitu. Iya, jadinya. Kata-kata hari ini mau ngerokok. Oh iya, bagus kan jadi bagus ya. Iya, oh jadi banyak yang apa? Terinfluence. Udah ada jadiin konten aja karena dia juga secara fisik aman, tapi sanksi sosial dia juga dapat ya. Iya. Maksudnya udah terkenal, maksudnya terkenalnya dalam arti kriminal nih, jadi mungkin itu hukuman juga buat dia ya. Nanti habis itu diserahkan secara hukum lah. Karena biasa ada yang komen tuh, jangan main hakim sendiri, main hakimnya rame-rame. Iya lagi. Ada yang komen begitu. Ya Dan kan? itu sebenarnya dibawa ke polisi juga kan, polisinya datang. Nah lucunya gara-gara roasting polisi itu kan ada polisi datang nih. Iya. Terus Pak polisi ngomong gini saya, oh rumah kamu di sini, gitu. Wih, berarti Anda berarti bener ketahuan kemana-mana dengan video itu. Video roasting polisi. berarti nggak videomu ya? Iya, ngomong gitu, oh rumah kamu di sini. Aduh. Tapi berantem. biasanya orang bilang Egy ada backingannya ini. Emang ada tidak ada kan? Ada bagian. Ada. Siapa? Allah semua. Masya Allah. Doa ibu. Doa ibu, doa pacar, calon doa istri. pacar, calon istri. Iya. Hah? Kan masih calon. Masih calon Masih kan? calon. Kok mikir kayak gitu? Kenapa? Enggak, maksudnya enggak tahu doa orang dia kebetulan kan calon istri itu Iya. yatim. Oke. Terus kalau doa baik ya pasti dikabulin. Iya benar. Amin. Tapi belum terhitung calon istri itu masih bukan mahram. Oh iya. Jadi masih orang biasa. Tapi kan calon. Calon betul. Kemarin apalagi di Stand Up Fest udah dilamar. Lama. Iya. Betul. Berarti udah mau nih. Mau. Mau. Kenapa gitu? Enggak, aku makin pusing ya. Makin pusing. Maksudnya? Kemarin sempat putus soalnya lucu lagi. Saya kan tanya-tanya tiap podcast. Oh, tapi wajar mendekati. Ini tuh putus nyambung hal biasa. Iya, Bang Prat. Oke. Bang Prat kacau ya, maksudnya. Ada dilamar loh di panggung loh. Iya dilamar di ribuan orang loh. Iya yang loh. nonton. Jejak digital itu. Dia FYP bikin kontennya FYP. itu. Sempat saya diputusin. Oke. Saya arsip. Ya capek juga banyak Capek banget juga. jejak digital. Ya astagfirullahaladzim, tolong. Oh gitu. Sempat diputusin Iya, ya. iya. Berantem, putus. Berantem, Saya balikan putus. lagi sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi udah lah yakin ya, nggak ada keraguan sama sekali ya. Kok ragu sih? Enggak ada keraguan. Gitu sangat Enggak ada keraguan, beruntung Bang Berat kepusingan tuh. mendapatkan calon yang cantik. Alhamdulillah. baik, ya kan? Dia juga beruntung mendapatkan Egy yang lucu. Lucu. Lucu, enggak ganteng yang lucu. Lucu, betul. Saya pastiin lucu Iya, itu. ya. Tapi kan secara materi yang saya nonton, kau memang membahas orang-orang yang menjadi saingannya Egy Iya. kan. Saingan Betapa banget. banyak tuh yang mungkin mendekati dia juga. Bahkan salah satunya masih usaha loh sampai sekarang. Kan kok masih? Nggak tahu saya juga. Oh, iya. Kayaknya dibahas lagi nanti di stand up lagi di Turbo nanti. Di materi kalau nanti spesial ya. Iya, karena pacarku lagi rame kontennya, rame lagi. Oh, oke, naik dia kontennya ya. Mm-mm. Kontennya tentang yang collab-collab di Bekasi kan? Iya, Iya, nah iya. kemarin tuh dia bikin AI. Oke. Foto sama salah satu anggota DPR yang rame terus. Oh, ke tahu luar negeri. foto AI yang ada yang peluk lah, Iya, ada yang begitu. apa. Dia Oke. bikin begitu. Sampai di beberapa kayak di Twitter itu tuh kayak akun-akun buzzer politik upload itu. Oh, gitu. Di Facebook diserang. Bahkan kemarin dia tuh diliput infotainment loh. Oh, Pacarku diliput infotainment. Masa? Nanyain itu bener apa enggak, aneh banget. Oh, gitu. Sumpah Bang Murad. Kan itu AI. Ya nggak tahu. Yang foto Polaroid itu kan? Iya. Oh, gitu. Cuman nyangkanya banyak yang Detail kali ininya. ini ani-aninya gitulah banyak yang. Oh, Gitu. digiringnya ke situ. Bahaya Digiringnya ke juga situ. sih maksudnya. Kan biasanya yang saya lihat konten itu entah itu pemain bola, Betul. artis, K-popper, K-popers, artis K-pop iya. gitu. Tapi kalau politik ya itu sih resikonya pasti dibawa ke situ. Padahal sebenarnya banyak yang Banyak sebelum juga dia ya? bikin dia pun mungkin referensi dari orang sebenarnya. Oke, tapi karena Cuman pas lagi rame, emang posisinya kan sebelumnya juga kan dia dan saya juga lumayan ketika lagi banyak Putus. rame kemarin. Bukan. Jujur kemarin saya demo karena diputusin. saya pusing pelariannya apa ya? Oh gitu. Udahlah. Tapi kan
cobaannya itu sudah kalau misalkan mendekati yang serius, di jenjang serius begitu ada aja cobaannya. Betul. Bahkan saya juga sampai Bang Brat putus nyambung juga sampai kayak udah kayaknya nggak bisa nih nikah. Tapi gitu? alhamdulillah ujungnya bisa, alhamdulillah. Nah, cobaan terberatnya itu di situ karena mendekati kayak apakah dia makin dihitung, Bang. Iya kan? Betul kan? Makin dihitung. Jadi tuh dia bisa dulu tuh nggak bermasalah nih, misalnya kayak cuman saya kalau Oke. abis dimarahin diem misalnya gitu. Oke. Diem aja, emang pengen diem aja. Maksudnya pengen ngereda sendiri. Iya. Dia tuh sekarang ngitung itu misal. Kamu nanti kalau kita udah suami istri, kalau kita berantem, kamu bakal diemin aku seharian ya. Tintung. Aku kan di rumah kamu sendiri. Aku bakal dibawa kamu. Oh, visioner tapi dia jauh ya. Iya, jadi ke situ. Berantemnya sekarang dibayangin nanti saya akan kayak gitu juga di suami istri. Betul. Iya sih, maksudnya pasti ada lah pikiran ke situnya. Saya pikir juga emang awal-awal kok, wah ini sempurna sekali nih perempuan. Wah, Masya Allah. Oh, makin ke sini kok makin ditunjukin. Terlalu cepat. Karena Jangan mikir. ternyata enggak, maksudnya Iya. pergesekannya karena makin terhitung. Saya juga mikirin ini beneran layak gak ya jadi istri saya? Oke. Sebaliknya. Dia juga mikir kayak gitu. Mikir ke kayak gitu. Egy. Jadi kadang-kadang tuh makin banyak, oh ternyata dia gini ya aslinya Iya, benar. gitu. Nah setelah kayak contohnya pacar saya tuh, entah kenapa ya, kalau laki-laki tuh kayaknya, nggak tahu Bang Brata juga, Iya, laki-laki tuh nggak suka perempuan ngejawab. Oh, ketika misalkan Kita kita kasih menjelaskan, kasih tahu, dia ngejawab. Iya, Iya sih. kita nggak suka. Iya, Tapi benar. cewek tuh lebih suka kita ngejawab. Oh gitu. Oh benar, misal, kok diam aja? Iya. Kok diam aja? Iya betul. Iya kan, kok diam aja? Ya udah kita menghargai kan. Iya, itu kita kan. menghargai. Kok dia enggak, maksudnya gini. Ya, diam aja dari tadi. Tapi kalau kita ngejelasin, terus dia ada jawaban, ya tapi kan gini. Enggak, bentar dulu, dengar dulu saya. Betul. Iya, betul. Betul. Iya. Sesimpel ini deh. Kita kayaknya kalau misalnya bilang I love you, kita tuh nggak terlalu harus banget. I love you too. Iya. Cewek tuh harus. I love you gitu. Diem. Iya. Kok nggak I love you tuh? Iya. Gitu. Bahkan saya ya, I love you. Saya jawab I love you tuh. Kok tuh? More dong. More dong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, salah lagi gue. Salah lagi aja. Salah lagi gue, udah digital lagi. Ditambahkan Gen Z juga. Oh betul. Standar TikTok Bang Brat. Standar TikTok. Pertanyaan-pertanyaan Ih, nggak jelas betul-betul itu. TikTok standar. Siapa yang menciptakan standar TikTok itu? Kalau aku jadi cacing? Iya, kamu masih sayang aku nggak? Dijebak gitu. Iya. Ketika kita jawabnya bener, kamu udah pernah ditanya sama cewek lain? Atau kayak, saya pernah digituin, kamu udah pernah ditanya sama cewek lain nggak? Iya. Atau enggak, kamu tahu? berarti udah lihat konten itu duluan ya? Ih, Gitu. salah Maksudnya lagi, salah lagi. Nggak bisa jawab. Betul, nggak bisa jawab. Tuh kan, kok kamu kayak gitu sih, kamu jahat. Harusnya kamu nolak dong, kamu gitu-gitu. Bahkan ada yang kocak lagi, saya pernah. Saya jawab, Hah? terus disalahin. Kok? Pas saya lihat jawabannya, jawabannya maknanya sama. Kalimatnya beda yang ditulis sama TikTok. Maknanya sama, Iya, cuman cara tulisannya beda. Misalnya, enggak lah sayang, aku maunya sama kamu. Saya Iya. jawabnya tuh maknanya sama, tapi Kok beda ininya ya? dimasalahin. Tetap salah intinya ya. Tetap salah. Iya, apalagi dia mungkin referensi, pokoknya main di sosmed juga gitu kan, Betul. jadi tahu nih tren apa lagi. Termasuk kan foto itu dia update tuh tentang per FYP-an mania. Betul. Iya. Cuman ya, semoga lancar sampai hari H. Kan itu istilahnya. Kamu ketawa-ketawa dari tadi, kamu udah sampai sini ya berita saya betul. Tidak, Gonjang-ganjing. saya coba deh diputar lagi sebelumnya videonya. Pada saat saya nanya semoga lancar, dia gitu ya. Ada muka yang gini. Oh iya. Kenapa nih? Amin, lancar. Iya gitu. Saya kan cuman ini doang. Ya Bang Brat. Amin, Amin, ya. lancar. Kalau nanti acaranya undang ya saya ya. Pasti dong. Pasti dong. Pasti dong, biar Yoi. balik modal. Biar balik modal. Iya, pengen lah senior-senior yang Iya, sudah iya. Amin. lancar rezekinya, pengennya datang dong. Kalau ngarepin kayak Ban Jone ke sana. Kok ucap ini mah satu orang. Tapi itu di rumah Jonek betul-betul apa? Studio untuk berkarya ya. Berkarya dan bersyukur. Bang Brat pernah gak sih ke Saya rumahnya? pengen banget ke situ, diajakin Hakim kemarin, ayo deh. Wah banyak nih konten nih ke situ juga kan. Karena setiap orang di situ adalah konten kreator. Betul. Kita kalau ke areanya Jonek ya, buat yang belum tahu dia adalah stand up comedian dari Bekasi.
beliau memang mengumpulkan konten-konten kreator di rumahnya. Dia ada warung ya? Warung. Ada warung. Jadi kalau kalian datang ke situ, orang yang lagi diam begini, dia bukan pengangguran, dia lagi mikir ide. Iya betul. Mikirin ide. Mikirin ide di situ. Jadi bukannya ngobrol, misalnya, kok tongkrongan ini pada main HP? Iya. Enggak, dia ngedit. Oh gitu, ngedit itu dia. Lagi ngedit. Nyari algoritma yang lagi FYP apa gitu. Nih, dinaikin lagi. Termasuk Egi banyak banget apa namanya IP kontennya ya. Salah satunya itu yang menjadi Pak RT atau apa gitu. Wali kota kosong. Wali kota kosong. Dan di stand up juga pakai pakai baju itu ya stand up. Pernah saya POB Fest. Ada enggak yang kau dapat dari wali kotanya langsung negur atau orang-orangnya dia? Enggak, dulu malah gara-gara punya konten itu dekat sama wali kota Bekasi. Oke. Jadi waktu itu sempat mau nantangin debat terbuka. Jadi wali kota bohongan, dia mau. Cuman waktunya saya nggak ketemu. Kok Anda yang lebih padat dibanding wali Di momen kotanya? itu emang lagi nggak bisa. Gokil. Karena waktu itu nggak boleh kalau misalnya dia kan jadi dia PLT dulu kan. Iya. Maksudnya udah penjabat nih. Terus waktu itu kan dia mau nyalon. Nah ketika kalau masuk nyalon saya nggak mau juga. Oke, takutnya dibilang kampanyenya. Iya. Iya. Jadi jangka waktu dia pas dia itu tuh saya nggak bisa lagi banyak kerjaan. Iya. Oh, berarti Gak udah nemu terus. Udah nyampe juga sih wali kota kosong. Wali kota kosong. Maksudnya sebenarnya bukan wali kota, emang karena momennya itu jadinya wali kota. Sebenarnya pengennya jadi pemimpin. Pemimpin aja gitu. Pemimpin yang kosong aja yang sebenarnya emang karena dicintai masyarakat dipilih. Padahal sebenarnya dia, aduh, gue juga nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nggak tahu apa-apa saya sebenarnya ini kenapa kau pilih saya gitu. Iya gitu. Nah, Egi juga di stand up itu kan saking rajinnya juga bikin konten. Sekarang juga malah bikin special show yang berjudul Pahlawan Takut Kesiangan. Betul. Seperti apa kau melihat dirimu sebagai pahlawan nih? Entah itu di keluarga kah atau apa? Di keluarga. Di keluarga. Sepertinya nggak tahu ya Bang Bra. Pahlawan takut kesiangan ini kan sebenarnya kata dasarnya itu pahlawan kesiangan. Iya. Saya ngerasa juga sering begitu ke keluarga. Misal, Mama mau ini, pasti ntar ada mah. Ntar wujud, padahal belum ada. Pas masuk kamar, duit dari mana itu ya gitu. Sering gitu. Biasanya ngejanjiin, tenang mah ada. Ke adek, ke temen pun sering gitu. Maksudnya sering jadi orang yang kayak berusaha untuk bakal wujudin mimpi mereka. Oke. Nah makanya pahlawan takut kesiangan ini, saya ngerasa emang banyak yang ngarep ke saya, tapi potensi nggak terwujud. Dalam kutip kesiangan ya, kesiangan itu kan telat. Iya. Itu ada banget Bang Brat. Oke, karena ya mengingat dari keluarga Betul. yang ya bisa dibilang ekonominya ya. Iya, kerjaannya juga kan pendapatannya kan kecil-kecil ya. Iya. Ucok baba semua lah gitu maksudnya. Tintung. Pendaftar kecil-kecil maksudnya. Soalnya pahlawan takut kesiangan ini sebenarnya dasarnya adalah saya pengen mewujudkan perjuangan saya dalam mewujudkan harapan keluarga, saya dan keluarga. Nah, tapi menarik ini poinnya tentang kau ingin mewujudkan mimpi atau tujuan dari keluarga-keluargamu ini. Tapi kau sadar tidak? Semuanya itu kau yang ingin mewujudkan tanpa, kenapa bukan dia sendiri? Sementara keinginanmu sendiri belum terwujud mungkin. Kenapa kau ingin menjadi pahlawan begitu? Dasarnya dari kecil tuh saya tuh emang udah terbiasa tuh apa-apa sendiri. Kau anak pertama ya? Yang pertama. Oh pantas, ada perasaan itu memang. Iya. Saya harus ini mengangkat derajat keluarga. Iya. Betul. Egonya. Walaupun setidaknya adik mungkin bisa, tapi ya nggak tahu kenapa ya kita tuh kayak dipaksa jadi contoh kan. Betul. Nah saya ngerasa saya tuh nggak layak jadi contoh. Tatoan sekarang segala macam, maksudnya kenakalan-kenakalan saya tuh nggak bisa jadi contoh, tapi ada hal yang bisa saya lakuin adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, betul. Berusaha. Maksudnya gak ada ke depan, ayo siap nggak capek. Kayak gitu tuh bisa. Iya. Pede soalnya aja kalau dulu udah sekarang, misalnya orang tua pengennya tuh sekolah yang benar, waduh udah lewat waktunya. Sekolah dulu juga udah nggak benar, udah nggak bisa. Masa sekolah lagi? Nggak bisa kan, kecuali kuliah kan gitu. Kalau pendidikan, maaf nih, saya kurang. Tapi kalau kau mau beli es krim, ayo. Nyari duit kemana, butuh duit misalnya 15.000, saya cari. Kau 18.000. Kecilan ya. Kecilan ya. Nah, sementara itu mimpimu sendiri
apa? Maksudnya kau punya mimpi juga nggak selain mimpi-mimpi keluargamu yang harus kau wujudkan gitu? Ya ada bang, Ada. tapi kayak nggak tahu kenapa dari dulu nggak pernah diutamain aja kayak ya pasti keluarga dulu karena pengennya banyak banget. Kayak dulu kan kenapa ikut kompetisi sampai 2 kali kan karena mimpinya belum wujud. Iya, Dulu pengen banget renovasi rumah. Suca 4 juara 4. Dapat pintu. Dapat pintu. Iya. Dapat pintu. Kan Iya. dikasih duit 1 juta Iya. buat beli pintu sama Beli Milan pintu, Dirga. iya. Ternyata pintunya kegedean belinya. Jadi harus gebobok. Jadi lebih dari 1 juta. Astagfirullahaladzim. Gitu. Nombok. Nyari duit lagi. Masuk Suci kali ya. Biar karirnya agak naik juga penghasilan lebih. Iya. Dapat duit juga. Juara 4 lagi. Nggak dapat dong. Iya. Akhirnya dapat duit. Saya buat bikin warung. Jadi itu dulu dagang di teras. Cir. Soalnya saya bikin ruko nih, biar uang pemutaran uangnya nambah lah, setidaknya buat sehari-harinya keluarga ada. Oke, tapi kan anak rumahnya belum tetap nih. Iya. Ikut lomba Radit yang juara. Oh, Bikin bikin istri ketawa, ketawa. ya, bikin ketawa istri ya. Dapat 1 juta, itu saya juara 1. Kau juara 1 tuh? Juara 1. Bukannya Marcel? Marcel yang online ya? Online. Oke. Saya 1 juta, saya juara 1. Respect. Karena mungkin ya, ya itulah wujud karena emang pengen gimana caranya duitnya harus ada. Oke. Karena itu nggak janjiin dari 2018 berarti 18, 2021 kompetisi lagi, 2020 terwujudnya berarti 2022. Berarti kalau kita lihat ya, kau memang sangat memegang prinsip red card teori. Apa itu? Red card teori. Oh iya benar, saya baru lihat tuh Iya. podcast red card teori. Jerome Pauline. Jangan boleh, Iya. fokus ke salah satu. Iya. Kalau intinya itu adalah berapa mobil merah yang kau lihat hari ini. Terus orang nggak tahu, karena nggak fokus ke situ. Tapi kalau dibilang, kalau kau melihat mobil merah dan kau hitung, setiap mobil merah kau dapat 10 juta. Itu fokusnya kita ke situ. Nah, sama seperti kau ini, betul-betul kau bisa setting fokusmu ini untuk keluarga, untuk renovasi rumah. Oke, jadi semua lomba kau ikuti. Iya kan? Dan semuanya terwujud. Terwujud alhamdulillah. Gokil, itu betul itu prinsipnya itu tuh. Walaupun tetap ya Bang Murat, Iya. pada satu momen tuh kadang-kadang kita kan pengen kan punya ego sendiri, wujudin diri Betul, sendiri. iya pengen punya ego tapi kok Egi. Aduh. Kok jadi sedih saya. Sedih dia, Nggak, dia, karena- Pak. Kena Karena gini Bang keluarga, Murat, iya. nggak tahu nih, ini sebenarnya pahlawan dapat kecangan juga dasarnya karena ngelihat stand-up-nya Nope. Iya, yang bahas orang tua. Ya. Nope karirnya naik, keluarganya nggak pulang, Iya, terus meninggal iya. gitu mamanya. Marcel juga dulu waktu itu karir lagi naik, bapaknya Iya. nggak ada, nggak sempat wujudin mimpi keluarganya. Iya. Nah saya dari awal entah kenapa pengen tuh mimpi keluarga tuh diwujudin dulu nih terus gitu. Iya. Sampai menurut saya cukup nih gitu. Baru saya memikirin diri sendiri, pikiran saya begitu. Oke. Nah saya ngerasa masih banyak yang belum terwujud. Oke sekarang tempat tinggalnya. Nah sekarang tuh sebenarnya kemarin tuh mama tuh pengen umroh. Masya Allah. Iya. Saya juga pengen wujudin, ya udah kita nanti umroh sekeluarga. Iya, oke. Saya janji gitu, padahal nggak tahu duitnya dari mana. Tapi kok yakin aja dulu. Yakin aja, karena dari kemarin jujur duitnya tuh keluar terus. Oh gitu. Masuk duit ke keluarga. Saya tuh jujur aja tabungan nggak ada. Oke. Saya punya duit ya udah buat sehari-hari. Buat hidup ya bayar les ade apa segala macam. Udah gitu doang. Terus juga ade sekarang katanya pengen kuliah perawat. Buset. Ngerawat dia aja puyeng. Mau ngerawat orang lain Astagfirullahaladzim. Puyeng Bang Berat. Gak apa-apa kan namanya mimpi. Mimpi. Harus dikejar. Kejar adikku. Yoi. Saya Oke. bilang gitu, kejar Kejar. adikku. Wih, Tenang, sungguh. nggak usah mikirin duit, pilih aja mau perawat, mau dokter, pilih aja. Nggak usah mikirin duit. Yang harus mikirin duit itu gua. Saya bilang gitu. Abang. Padahal di kamar saya bangun, saya bangun atas, astagfirullahaladzim, duitnya dari mana? Ditambah saya kan rencananya emang mau meminang perempuan. Betul. Betul dong? Iya, Mikirin iya. di sini pengen lah menikah. Oke. Loh, Loh. tetap malah ditagih juga kapan nikahnya ini? Astagfirullahaladzim, ini mau umroh, ada mau perawat, ini mau nikah, astagfirullahaladzim yang mana dulu? Astagfirullahaladzim, Gimana nih teori red card teori itu gimana nih? mau yang mana? Tapi ya mudah-mudahan bisa terwujud satu persatu. Saya sih percayanya terwujud. Pasti Bang. terwujud, Karena bisa, ya. nggak tahu dari perjalanan saya berkarir dan hidup, semuanya terwujud asal saya yakin. Asal Karena- iya yakin. soalnya banyak hal yang dulu tuh kayaknya nggak mungkin dah.
kejadian. Jadi kejadian. Betul. Banyak banget itu di hidup saya kayak gitu. Iya, Asal saya percaya. Tapi kalau kau pikir lagi ya, misalkan kau ingin mewujudkan mimpi keluargamu, setelah saya menjadi orang tua sekarang yang udah punya anak gitu, kayaknya orang tua kita itu sudah tidak memikirkan, oh saya mau yang rumah ini seperti ini nih, fasilitasnya dibagusin ini. Kayaknya dia cukup dengar kabarmu baik, komunikasimu lancar, itu tuh lebih dari cukup. Walaupun tetap harus ya sandang pangannya ada begitu, makannya ada, lauk yang kita berikan. Karena hampir sama persis kayak saya juga, maksudnya saya nih biar bagaimana tetap harus ke keluarga, makanya bikin warung. Walaupun ada saya jual-jualin itu terus nggak diputar lagi modalnya. Sama pikirannya kita sebagai anak pertama itu, beban di belakang besar, Pak. Padahal kita juga sebenarnya bisa ngambil itu ya. Bisa nggak ngambil itu. Makanya kita yang ngukur sendiri ini sudah sebatas. Oke, saya sudah bertanggung jawab. Tapi jangan semuanya juga, karena itu bakalan menjadi bebanmu juga di kepalamu. Apalagi ya, ini gimana lagi ini ya? Capek juga. Sebenarnya saya udah agak kontrol. Kenapa kayak umroh masih mau wujudin? Karena memang ada beberapa hal yang saya pengen list kan. Maksudnya kayak usahanya dipikirin warung. Betul. Tempat tinggalnya biar nyaman. Renovasi udah di checklist. Iya, checklist. Nah sekarang keagamaannya. Iya dekat dengan Tuhan. Iya. Apa ya dulu tuh kalau haji kan kayaknya agak berat jauh juga. Lama. Takut dikorupsi juga ini. Kuota haji ya ada. Iya. Tapi banyak sih itu yang dapat ya. Itu menurut saya potong sedikit. Itu menurut saya dosa yang betul-betul dosa sih. Iya itu. Itu koruptor itu ya. Itu Fir'aun juga Salim itu. Saya bilang. Respect abang tuh. Dosa banyak loh orang tua yang sampai meninggal nggak sampai naik hajinya. Itu tuh dosa. Oke lanjut. Sorry. Itu keresahan banget sekali. Keresahan banget saya itu. Keresahan sekali. Monyet. Maksud saya aja nyari duit buat umroh puyeng. Iya puyeng. Haji. Gila nih orang nih. Saya kan sudah mengumrohkan juga ibu saya. Iya. Dan saya rasa betapa senangnya orang tua itu sampai ke beribadah haji, umroh, begitu segala macam. Betapa senangnya itu dia bawa. Ini orang-orang yang sudah membayar belum. Betul. Itu aja sih. Kita lanjut lagi saudara. Iya. Itu keresahan pribadi ya. Iya. Ya, saya juga jujur takut sih jadinya. Iya, takut nanti udah berjuang pahlawan takut kesiokan. Tur, wah jualan podcast semua. Duit terus kumpul. Iya. Daftar umroh. Iya. Dikorupsi. Ya Allah. Enggak lah, karena takut juga jadinya. Kalau umroh kan pasti kau cari travel umroh yang lebih terpercaya. Iya, Punya Bang makanya. Abdul juga bagus tuh. Oh, punya Bang Abdul. Iya. Apa namanya kemarin? Rihlab, Masya Allah. Dia berangkat sama Bang Abdur. Wih, sudah dapat ceramahnya, dapat komedinya juga. Oh gitu ya? Nah, saya stand up tuh 20 menit. 20 menit setiap hari. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Tapi gratis. Di situ stand up saya. Tuker stand up bisa nggak tuker stand up? Iya. Saya komputin. Bang Abdur. Saya tulisin materinya nggak apa-apa. Bang Abdur. Saya kontenin, saya brainstorm, saya siap. Tapi mudah-mudahan terwujud lah. Terwujud. Untuk keluarga saya ya. percaya Amin. pasti terwujud karena memang. Nah, saya percaya kesempatan kenapa selalu muncul buat saya. Kayak kenapa sih akhirnya terwujud? Karena potensi untuk ada kesempatan selalu saya bikin. Oke. Kayak dengan saya gini kan orang tahu tujuan saya apa. Betul. Minimal pada mepet tuh jadinya. Karena ketika misalkan kita memikirkan itu, ya itu tadi tujuannya kita ke situ. Mungkin Allah juga mewujudinnya ke situ, semesta juga mendukungnya ke situ. Jadi perlahan bakalan terwujud lah. Amin. Amin. Terus Egi ini bakalan membuat itu tadi pahlawan takut kehilangan tanggal berapa Ki? Jadi saya dimulai dari kota pertama di Bandung. Oh tur ini ya? Iya. Di Bandung pertama. Tanggal 28 September bulan ini. Wih Udah mantap. berapa nih ya? Udah deket ini udah. Materi udah full. Oh, full. Sudah. Ngakak kocak. Ngakak kocak. Malah saya khususnya hari di Bandung ini. Iya. Saya campur Sunda. Karena kan saya orang Sunda. Oh, saya dapat campur Sunda. Pisan ninggalas pisan. Pisan tuh. Oh gitu. Gitu lah pokoknya. Oh, kau Sunda Ki? Sunda aslinya. Cuman Sunda iya. kasar. Wah, pecah itu kayak siapa namanya? Ya. Gusman. Iya, Gusman. Kang Gusman juga jadi opener nanti. Udah menarik banget buat warga Bandung. Bodor banget pisan Bodor. Ditambah kita akan mengepung nope.
Karena Nope akan jadi opener di situ. Oh gitu. Iya. Oh. Dia kan terkenal bahasa stand up Jawa, dia akan stand up di tanah Sunda. Nah, itu dia pasti Mengepung bakalan. Nope. Carder dong. Iya. Oke, itu pertama di Bandung. Di Bandung. Oke. Kedua, kita akan lari ke Bali. Wih, Bali. Bali. Nanti openernya ada Alip Baihak, Herman Jonek. Oh my god, konten kreator itu. Iya, konten kepala kecil. Dia nggak pernah sombong karena tidak pernah besar kepala. Si parenting nih ketawa ini. Buset. Iya, Bener. Parenting kita pilih. Oke, dia di situ nanti Bali. Iya, nanti dia ke Bali ada Herman Jonek, ada siapa lagi ya? Alip Baihak. Alip Baihak dan ada Gusti Lasa ada. Di Bandung. Di Bali ya? Di Bali itu tanggal 4 Oktober, teman-teman. Oh iya, kalau Bandung namanya lokasi venue-nya adalah Point Arena, Iya. Point Game Arena. Terus kalau di Bali itu Hus Space. Oke. HUSH Space. Iya. Social Space. Terus lanjut tanggal 11 Oktober itu di Jogja. Oh, Di Jogja. Sleman Creative Space itu openernya Jogja itu Ali Akbar. Wih, Jogja Ali Akbar. pasti. Sama anak Bekasinya Raja Hitam. Terus kalau abis itu Semarang. Oke. Semarang itu tanggal 12 Oktober itu di Gates Premier atau apa gitu hotel lokasi, boleh cek di Instagram saya aja. Iya. Pokoknya openernya ada Ate, Bang. Oke. Sama Raja Hitam juga. Terus lanjut lagi ke tanggal berarti 11. 18 di Malang. Wih, banyak kotanya ya. Di Malang. Oke, di 18 itu di Malang openernya Rio Dumatubun, Oke. Gilang Herlambang sama Orang Malang. Ratanca, Bekasi. Oke, bos banyak juga. Banyak, Apa pengeluaran. opener-opener dari Bekasi ya? Betul. Ke bawah ya. Ini pahlawan kesiangan lagi, balik lagi. Oke. Bantu temen lah. Bantu temen lah. Respect. Jakarta Nggak ada. Jadi habis Oh, gitu? Malang, Surabaya. langsung Surabaya habis. Surabaya itu tanggal 19-nya berarti. 19 Oktober itu di Surabaya. Oke. Openernya Davi Sumbing, Ratanca sama lokal ada nanti. Oke. Surabaya, Prasadri ada Prasadri. Terus lompat ke Tokyo. Oh, di Tokyo nanti. Tokyo, stand up Respect Tokyo. stand up Indo Tokyo. Stand up Indo Tokyo. Gokil. Gimana tembus ke situ? Jadi ada anak stand up Bekasi yang masuk ke Tokyo. Oh gitu. Dia nawarin, "Bang, mau nyoba ke Tokyo enggak? Emang ada yang nonton ya? Terus gimana Ada gitu?" anak Indonesia. Oh, ada rame Bang gini-gini. Pede enggak ya gitu. Nah, pikiran saya di awal, bisa kali dapat sponsor gini mah nutup gitu. Oke. Karena Ternyata. secara RAB yang rugi itu secara kos produksi Bali sama Kenapa tuh? ongkos. Oh gitu. Oh iya, pesawat. Oh, pesawat Bawa ke Herman Bali. Jonek. Tadinya Herman Jonek, lu naik motor mau nggak mau. Makanya udah nyusul aja pakai becek dah. Motor kayu. Terus ada rantainya dia. Jadi pengen jodoh gitu Bang Bran. Ternyata cara ongkos lumayan. Maksudnya kita kan nggak bisa dapat uang dari sana kan. Iya. Jadi ongkos sendiri. Tapi untuk portofolio oke banget. Oke sih. Pahlawan takut kesiangan ke Jepang. Bantar Gebang tuh Jepang. Keren. Pahlawan datang ke sana. Kenapa? Karena dulu Jepang menjajah Indonesia, saya jajah balik dengan tawa. Gokil, keren. Ah, itu kata-kata maksa sih. Kata-kata pelampiasan biar nggak terlalu puyeng. Tokyo tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 26 Oktober, teman-teman. Kenapa 26? Karena tadinya 25. 25 ada Oasis. Band Oke. Oasis tampil di sana. Jadi saya Sekalian. Iya, kalau mau teman-teman mau nonton Oasis, terus Iya. besoknya nonton saya kan enak jadinya. Oke. Masalahnya dibentrokin, kalau 25 dibentrokin ya saya mundur. Jangan. Soalnya banyak yang bentrok. Awalnya tuh 27 September. Iya. Persib main. Iya, Lah saya mundur dong, jadinya 28. Karena kafe nobar semua. pasti. Iya. Mundur lagi Persebaya tanggal 18. Tadinya Surabaya itu 18. Oke. Ada Persebaya, big match lagi aja. Wow. Mundur lagi aja aku. Aku lagi yang mengalah. Iya, mengalah lagi aku. 25 Oasis pisan. Buset, tim bola. Buset, band legendaris sih. Mati lagi aja akunya. Jadi kalau nampilnya, kalau mau, nih saran saya nih pas nanti di Tokyo, pakai jaket parka. Pakai jaket pakai. Ini udah siap. Udah siap kan? Today udah siap banget. Buset. Oke, nah berarti kalau dilihat-lihat nih semua perjalanan, tur. Oh, masih ada finalnya. Final di Bekasi. Finalnya Bekasi. Pastinya. Kenapa nggak di Jakarta? Karena kan saya berjuang jauh-jauh sampai ke Tokyo. Tokyo. Oh, iya. Akhirnya pulang dong Pulang ke kandang ke ke- Bekasi.
Iya, tempat tinggal. Tempat Kenapa nggak di Jakarta? Tapi ya Bekasi masih dekat lah sama Jakarta. Iya. Penonton Jakarta bisa lah ke Bekasi. Bisa dong. Bisa dong. Bisa bener. dong. AT bikin show tanggal 9. Namanya ambisius. Saking ambisiusnya acara temen ditabrak juga. AT. Tapi ya di sekarang tuh, maksudnya di momen sekarang ini udah nggak bisa dilihat kita bentrokan sama special show-nya siapa. Karena semuanya Bener, sudah Bang. punya penonton masing-masing. Betul. Jadi- itu makanya saya aman-aman aja Bang Brat. Maksudnya Iya, nggak apa-apa. udah kalau yang mau Jakarta Mantan silakan. Toh saya di Ilok orang Bekasi. Iya. Kan saya target penonton cuma 500 ya. Ilok kagak ada 500 orang pisan gitu. Kan itu kan jutaan yang nonton. Bisa. Penonton itu warganya. Iya. Ditambah kenapa pengen banget Bekasi karena saya merasa belum menang di kota sendiri. Oh gitu. Wah, Bekasi keras banget tuh di kota sendiri. Saya jelaskan sedikit. Kita kan membahas Bekasi. Saya jelaskan secara detail Bekasi di tahun 2015. Saya ke sana. Aku Oh, 2015 nih. Iya. Street berarti. Enggak, street kan iya 2015. Habis itu merantaunya 2015 2016. Oh iya. Diajaklah kebetulan rumah keluarga di Babelan. Babelan. Akhirnya sama teman-teman Bang Ajis, Bang Awe, udah lu masuk komunitas Bekasi. Masuklah. Setiap open mic itu horor. Horor sehoror-horornya, mental betul-betul ditempa di situ. Kita naik, nggak lucu 3 menit, 2 menit, udah dikasih bel. Iya. Ting ting. Kita masih lanjut. Udah tuh. Karena menurut saya itu adalah strategi anak Bekasi untuk melatih mental dan lebih konsisten tentang waktu juga. Betul. Jadi kalau kita lewat berapa menit, Hakim Bagil naik set teriak, "Taksi!" Wah, Iya. lucu lagi. Lucunya di beliau. Bahkan banyak yang mau nungguin dia doang. Iya, betul. Iya kan? Sekeras itu Bekasi. Sebenarnya dasarnya kan awalnya kan cuman gini doang. 3 menit ting, Iya. 5 menit ting ting. Ting ting. Lebih dari 5 menit, Iya. nggak turun lo anjing. Oke, gitu itu doang. betul. Itu udah kaget kan harusnya buat kaget. orang. Lah sekarang mah udah verbal belok tuh. Kadang-kadang kalau udah nggak lucu ini dikosongin, Heeh. dikasih apa namanya? Tisu, Iya. dibakar jadi kayak molotov. Jadi itu belok tuh. Udah sampai gitu. Waduh, betul. parah. Lempar botol gitu. Bahkan kadang-kadang nggak mandang mau komunitas luar pun. Kadang-kadang anak-anak juga ganggu. Iya, makanya. Tapi itu yang membuat Bekasi itu terbentuk solid, Iya, apa namanya, kompak. kompak. Karena dari awal aja udah dijelaskan sama hostnya atau MC pada saat itu, open mic dimulai. Aturannya adalah kalau sudah 3 menit, Iya, yang di ujung kan iya. duduk tuh, Iya. 3 menit, ting. Iya. 5 menit, ting ting. Kalau udah lama panjang, 5 terus menit, 5 ya. menit nggak lucu-lucu, Ada suara. turun lo anjing. Nah, gitu. Itu semua anak-anak Bekasi teriak itu. Itu aja udah ketawa orang. Iya. Kayak wow, aturannya bahaya juga nih. Makanya sekarang makin ketawa karena udah ada yang keluar telanjang kan gitu. Iya, Balik lagi. Tuh, Udah mulai gitu. Tapi pernah open Dan mic dulu kayak gitu sih Bang Bra. Iya. Sebenarnya ya. Saya tuh dulu kan pertama kali open mic tuh awal-awal tuh 2014 akhir kan. Iya. Itu tuh Mas Wawan nelpon. Iya, betul. Saya lagi nelpon. Maksudnya ngeganggu gitu tiba-tiba tiba-tiba kesatuan. Gitu. Penonton jadi lihat ke situ. Dari dulu itu, maksudnya dari turun temurun. Iya, betul. Kalau nyalain era anak-anak sekarang enggak kok itu dari Iya, katakan atas kok. Ganggunya. Saya juga sempat juga kalau anyep, tapi cuma diginin, oh, Oh iya. gitu-gitu. Tapi tetap hati tuh atau mental tuh kena itu. Wah, jangan dulu open mic besok, jangan dulu open mic. Karena salah satu contoh korbannya adalah anak Sena Makassar juga. Siapa beliau? Tit. Yang suka bangun fondasi tapi ternyata nggak terlalu kuat fondasi. Fondasi mentalnya nggak terlalu kuat dia ketemu Bekasi. The one and only Alway. Alway, Mas Alway. Iya. Mohon maaf dulu tuh, Mas Iya. Alway. Kenapa nih? Jadi katanya Mas Alway itu berniat mau membunuh saya dan juga Aliman Aki. Dia ngomongnya kesel dia. Kenapa? Kata dia sakit hati. Jadi sakit hati dia. Jadi ceritanya ini LKS, Kompas TV. Iya, apa Lomba namanya? komunitas. Iya, lomba komunitas stand up ya, Ya, LKS. kumpul semualah dari berbagai daerah kumpul di Suci. Nah, Bekasi dari dulu supporternya kalau ada temen-temen lomba pasti datang rame. Iya, dia kan supporter bola sebenarnya. Bekasi tuh. Iya sih, bayaran Iya. juga. Emang penonton bayaran rata-rata dari situ Bekasi kebanyakan. Nah, saya ikut di situ. Oke. Saya membawa anak-anak rame-rame. Oh. Gabung sama Cikarang Anda sebenarnya. ketuanya.
iyalah, maksudnya ya udah Koordinatornya. dikoordinatorin Yo, saya iya. lah. Saya kumpulin banyak anak-anak. Sebenarnya komunitas lain juga boleh datang kok dengan kapasitas yang bebas. Maksudnya bawa 20 orang juga boleh. Iya. Cuman waktu itu yang paling ramai ya Bekasi. Bekasi. Bahkan bisa dibilang cuma anak Bekasi sama Cikarang doang itu gabung. Kita kan kayak adik kakak kan sama-sama Bekasi sebenarnya. Nah, anak-anak itu ngasih chance yang terlalu terlalu cyber. Oh. Sebenarnya kalau bisa dibilang itu ada beberapa chance yang emang buatan saya, kayak contohnya jangan datang lagi kalau stand up masih kayak puisi gitu. Au. Tapi itu awalnya bercanda anak-anak doang, cuman akhirnya dijadiin nyanyian. Oke. Kan banyak yang ngebom, salah satunya Alway. Waktu LKS. Alway LKS, Oke. nyanyiin gitu-gitu. Bahkan sebenarnya bukan cuma Alway. Jadi yang kesel anak LKS itu katanya hampir anak daerah tuh semuanya kesel sama Bekasi dan saya. Karena mungkin kenalnya saya kayaknya paling depan kan. Iyalah. Oh si Egi nih kepalanya yang begitu. Bahkan salah satu anak Balikpapan tuh lupa namanya siapa. Novian apa siapa gitu. Anak-anak tuh nyeletuknya gini. Ini Balikpapan tadi puisi. Tadi puisi. Udah spesifik. Di akhir acara Pak Haji samperin kita kan. Oh iya, Pak Ajis juri ya? Juri sama Bang Radit. Iya, benar. Sama siapa namanya? Ridwan Remin juga kalau nggak salah ya? Bukan. Oh, bukan. Ada cewek siapa ya namanya ya? Oh, ini. Bocah kosong. Iya. Livi. Iya. Sama Livi. Pak Haji nyamperin. Ini kalau nggak ada Bang Radit, gue tonjokin lu semua lu gitu. Mampus. Lu jangan samain sama anak-anak Jabodetabek, ntar orang-orang kaget gitu. Benar. Maaf Pak Haji gitu. Ya saya kan, walaupun saya tidak terlalu merasa bersalah, saya minta maaf. Iya. Karena saya juga bisa dibilang ya emang saya kan bisa nahan harusnya anak-anak kan mungkin nurut kalau saya salah. Betul. Padahal sebenarnya kompornya Arif Biskuit Alwi. Kenapa tuh Arif? Dia yang mengompori Arif Biskuit. lagu-lagu itu keluar apalagi pas momen kamu sebenarnya. Jadi Aliman Aki ya cuma nurut aja. Saya juga cuma tepuk-tepuk Iya, benar. aja. Nah, saya ngambil. Tapi yang mau dibunuh saya sama Aliman Oh, Aki. gitu. Padahal Arif Biskuit otaknya. Bentar dulu. Berarti saya akan tarik sedikit ketika Alwi ikut LKS. Dia ikut LKS itu betul-betul masih pertama di rumah saya dulu. Karena betul-betul masih belum merantau hitungannya. Cuma nyoba LKS aja. Dia yang diutus. Habis itu mencoba. Yang mana mentalnya dia. Mental masih di Makassar. Kasihan. Kau hantam begitu. Oh, sakitnya dadanya dia. Kasihan. Mau dibunuh ya saya. Kenapa terus dia akhirnya bilang mau membunuh atau mau habisin kau? Iya kesel. Di mana bilangnya? Ya, tapi maksudnya udah berdamai ya. Iya. Jadi walaupun sebenarnya Bang Berat saya tuh udah dia kesel. Karena? Jadi kan kita kan masih kumpul stand up Indo. Si Oke. nongkrong kan. Iya. Itu awalnya Bang gitu, senyum. Iya. Setelah kejadian itu, nih orang kelihatan, orang kesel kan kelihatan ya. Iya, mukanya dia. Wah, kencang mukanya dia rahangnya. Iya, megang-megang bata tapi diputer terus. Jadi Pokoknya kelihatan iya, keselnya iya. tuh orang. Udah gini. Iya. Udah gini. Dan aspus gitu-gitu. Oh, kelihatan lah dari Kelihatan bahasa keselnya. tubuhnya dia. Cuman saya ngerasa emang bukan, saya nggak nyerang apa-apa ke dia kan. Iya. Akhirnya dia tuh mau stand up di mana gitu. Akhirnya cerita. Iya. Pengen bahas saya gitu. Terus cuma saya bilang, oh saya minta maaf Alwi kalau saya menyakiti kamu. Betul. Tapi saya nggak niat dan emang sebenarnya bukan saya yang ngomporin. Arif Biskuit sebenarnya. Tapi kalau untuk jadi materi sok aja. Iya. Boleh kalau misalnya buat jadi materi Iya, gitu. nggak apa-apa lah gitu kan itu aja. Ngadu juga kan ke Bang Pras? Iya. Oh gitu? Bang Brata? Enggak. Katanya cerita juga. Terus Dia cuma cerita, saya digituin di Bekasi. iya di Bekasi memang keras Iya. gini-gini. Terus kamu bilang apa? Ya memang begitu. Memang begitu di Bekasi memang Nggak dikuatin begitu. mentalnya, nggak dikuatin. Ya janganlah, harus kuat mentalnya. Ceritanya Alwi Oke. ke saya tuh gini. Katanya Bang Brata ini kan ngadu, terus jawabannya gitu. Iya. Jawabannya tidak memuaskan. Terus kalian datang kan ke Bekasi. Oh iya, saya Datang sama ke dia. Bekasi. Open mic dia. Iya, Betul. open mic. Iya. Awal-awal Dia pengen gitu. ngeliat kan. Kamu ini katanya pertama kali ketemu Akim juga Akim bercandanya udah begitu ke kamu. Betul. Dia langsung mikir, buset Bang Brata aja diginiin apalagi gue ya gitu. Oh begitu. Iya, pertama datang kan dia digini sama si Hakim tuh.
rokok bang, rokok bang. Iya. Gitu kan rokok. Kan begitu memang sih. Itu apa seniman itu. Seniman. Iya, Teatrikal dia. Saya aja pesta pora kemarin nontonin dia. Belum dia nampil, saya cuma datang gini doang nih. Apa? Maksudnya ngasih. Ngasih apa itu? Sama gua kan biasanya orang jaga udah pegangnya dulu buat pegangan. Oh gitu. Masalahnya istri saya juga digituin. Oh istri bang datang juga. Ini nih. Oh iya gitu. Orang gila. Jadi akhirnya kepikiran lah dia kayak oh memang begini mainnya Bekasi. Karena kalau dia mau marah salah sih, kan kita memang begitu cara mainnya juga, tapi Ya, kaget tapi wajar. Kaget tapi wajar, tapi ya itu benar kata Bang Ajis. Kalau di luar Jabodetabek nih harusnya jangan, karena mereka masih syok, masih beda mentalnya juga. Iya. Mungkin ya belum terbiasa dengan bercandain kalau nggak lucu loh. Karena setahu saya kami di Makassar tuh kalau misalkan agak kurang ini kita langsung datang. Aman, tenang. Malah kayak dipuk begitu. Gitu. Harusnya ditempa lagi mentalnya biar kuat sebenarnya. Aman. Baru 2-3 hari baru dibahas. Masa materinya begitu? Iya. Kan anjing banget kan kayak nggak tampil di stand up fest kayak udah tenang aja. Iya. Nggak apa-apa lu nggak tampil di stand up fest, lu tampil di Ponpes aja, Ponpes. Pondok pesantren. Bekasi memang. Mulutnya begitu. Bekasi memang begitu ya. Makanya memang. Bekasi itu jadi tempat saya menunjukkan usaha saya perjalanan jauh. Iya, betul. Balik ke Bekasi untuk menunjukkan kalau saya itu insya Allah bisa mewujudkan harapan atau minimal saya pembuktiannya di Bekasi. Betul, harus Finalnya. ada pembuktian itu. Kapasitas paling gede, makanya harga tiketnya paling beda bang. Oke, berapa dia? Ada harga teman kategori pertama 150.000, harga sahabat 200, harga keluarga 1,5 juta. Oh, keluarga itu lebih mahal. Karena harta yang paling berharga adalah Keluarga. Nice dream, nice dream. Karena Iya, untuk iya. 2 orang juga. Iya benar. Jadi 1,5 juta tuh buat 2 orang. Ada gimmick nanti di Bekasi pasti ya. Iya. Itu 1,5 juta buat 2 orang. Maksudnya 1,5 juta itu untuk 2 tiket. Oh gitu. 1 sofa dapat buah-buahan nih, jamuan. Oh, kayak wali kota. Sama dayang-dayang 1. Ada dayang-dayang. Tiap sofa ada 20 sofa kapasitasnya. Dayang-dayang. Setiap sofa ada dayang-dayang siap melayani tuan. Nah, 2 orang itu. Dayang-dayangnya siapa dulu? Maksudnya kalau anak-anak Bekasi juga ngapain? Loh, dayang-dayangnya pasti yang bagus dong. Yang bagus ya? Yang bagus. Pasti yang bagus? Pasti yang bagus. Bukan komedi? Bukan. Pasti ada lucunya, Bang. Pasti dayang-dayang. Hiburan lah ya, hiburan. Iya, Pasti hiburan. ada Kita komedi. lihat nanti dayang-dayang sebenarnya pasti dayang-dayang. Yang pasti Iya. dayang-dayang itu akan melayani. Oke. Mungkin buah mau minum tadi, minum dikipasin selama saya show. Makan anggur dari sini. Iya, betul. Iya. Iya, Disuapin dayang-dayang anggur. itu fungsinya. Ditambah dia tuh bisa interaksi sama saya. Jadi nanti ada mic yang akan disediakan. Jadi nanti karena dia udah jadi keluarga saya. Oke. Saya akan bisa minta pendapat di tengah show apa gitu. Kok Rapat diskusi? keluarga. Kok diskusi keluarga? Kan udah masuk kakak mereka langsung Oke, sekali. nice. Menarik sekali nih show-nya Egy. Pahlawan takut kesiangan. Jadi kalau kalian mau menjadi saksinya, melihat dayang-dayang tersebut, datang atau bahkan lihat saya dong, jangan lihat dayang-dayangnya dong. Enggak, Lihat saya. Iya, melihat Egy dan kayak gimana sih dayang-dayang yang dibicarakan ini? Beli tiket keluarga itu biar kalian rasakan langsung Iya. dayang-dayang yang kocak. Betul. Yo, sukses terus Egy. Amin, Luar makasih biasa. Bang Reta. Amin, lancar juga nanti pernikahannya. Amin. Amin. Terus tiketnya sold out, di Amin. Tokyo-nya juga lancar semua. Amin. Saya nitip stiker Stiker di apa? Tokyo. Ya, Stiker apa? stiker apapun dari Jepang aja. Oh, boleh. Stiker Siap. aja ya. Oke, nanti Siap, saya siap, akan siap. tempel di sini. Stiker Tokyo, Oke, luar siap. biasa. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga akunnya Egy How. Namanya apa? Egy How kan? Egy Argians. Egy Argians untuk tahu informasi untuk tiket pahlawan tanpa kesiangan. Mantap semua. Terima kasih teman-teman.